Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu edisi Senin 21 Maret 2016 hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah: dalam sidang paripurna DPD RI, Badan Kehormatan mendesak pimpinan DPD RI Irman Gusman untuk menandatangani rancangan tata tertib. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta menggelar workshop guru bertemakan mendidik dengan hati. Dan sejumlah berita mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, hasil sidang rapat paripurna DPD RI pada Kamis 17 Maret lalu berujung ricuh akibat penolakan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait penandatanganan tata tertib yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2,5 tahun. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman secara tegas menyampaikan sementara tidak bersedia menandatangani rancangan tata tertib yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini ditanggapi oleh Ketua DPD RI Irman Gusman mengenai alasan penolakan penandatanganan tata tertib ini. Rancangan tata tertib DPD RI ditetapkan oleh DPD RI sendiri yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. DPD RI kembali menegaskan rancangan tata tertib telah banyak berdasarkan substansi atau materi dan pasal-pasal yang bertentangan pada undang-undang dan secara jelas telah melanggar pasal 300 Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, sesungguhnya BK yang ditugaskan untuk itu kalau tahu itu, ya, kenapa aku harus dipaksakan gitu loh? Bahkan di internal BK pun sendiri pun juga mempertanyakan kan gitu, ya. Jadi sekali lagi bukan suatu tantangan, ya. Tantangan itu nggak ada masalah selama ini lancar-lancar aja. Coba bayangkan kalau kita bikin surat saja yang biasa saja, kalau ada salah redaksi apa kita tantangan? Apalagi ada salah substansi, ya kan? Dan kami di sini kan ada sebelum pun juga kami tantangan ini kan dibawa lagi ke sekjen. Kenapa nggak bawa sekjen dulu? Kan ada biasanya ada paraf ya? Iya, kan ada mekanisme gitu loh. Ini lembaga negara, bukan organisasi seperti yang lain, Mbak. Kenapa kan ada prosedurnya? Ya bawa ke itu baru 2 Maret harusnya bawa ke sekjen kan? Begitu ya biasa. Coba Pak Nana jelaskan supaya biro pimpinan. Pada kesempatan yang sama, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan kapasitasnya berusaha mendudukan persoalan pada koridor hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yuyun Pratiwi, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Guna meningkatkan pendapatan BUMN, Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan akan melakukan holding BUMN perbankan. Salah satunya yaitu dengan memaksimalkan ATM bersama. Dibutuhkannya anggaran pembangunan infrastruktur yang besar, membuat BUMN harus bekerja ekstra demi meningkatkan pendapatan dan menghemat pengeluaran perbankan. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian BUMN, yakni holding BUMN perbankan. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan, penggunaan ATM bersama menjadi salah satu solusi pemaksimalan holding BUMN perbankan. Dengan memaksimalkan ATM bersama, perbankan milik BUMN dapat menghemat sebanyak 30 triliun rupiah dalam 5 tahun penerapan program. Sehingga akan menurunkan suku bunga pinjaman bagi masyarakat. ATM bersama ini kalau betul-betul kita bisa jalankan seluruhnya di 4 bank, BTN, Mandiri, BRI, dan BNI, itu dikalkulasi bisa mendapatkan saving kira-kira 30 triliun dari biaya selama 5 tahun untuk dapat menekan biaya. Bayangkan kalau kita bisa melakukan itu, tentunya bisa menurunkan bunga untuk pinjaman ke masyarakat. Itu salah satu. Rini berharap pendapatan BUMN di tahun berikutnya dapat meningkat dengan penerapan holding BUMN perbankan ini.
Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2016 ini menuai banyak protes dari masyarakat. Akibatnya pemerintah mengkaji ulang tentang kenaikan iuran BPJS tersebut. Kenaikan iuran BPJS sebesar Rp27.500 di tahun 2016 ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Pasalnya, tidak semua masyarakat mampu untuk membayar kenaikan iuran tersebut. Besaran kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan salah satunya disebabkan oleh karena kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial yang mengalami defisit dalam 1 tahun berjalan pelaksanaannya. Adapun kenaikan iuran BPJS kelas 1 yang semula Rp59.500 menjadi Rp80.000, kelas 2 naik dari Rp42.500 menjadi Rp50.000, peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp30.000, dan tarif penerimaan bantuan IUR naik dari Rp19.250 per jiwa menjadi Rp23.000 per jiwa. Menanggapi kenaikan iuran BPJS tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengatakan, Presiden sedang mereview kembali kenaikan iuran BPJS tersebut agar mendapatkan solusi terbaik untuk masyarakat. Dan ini memang sedang direview kembali karena memang ternyata setelah ada BPJS, setelah ada Kartu Indonesia Sehat itu, yang tadinya tidak berani ke rumah sakit, sekarang semua mau ke rumah sakit. Sehingga memang kita menghadapi, kemarin juga kami ke Jawa Barat, Bapak Presiden sidak langsung ke rumah sakit unit darurat, dan ternyata memang berlimpah pasiennya sudah tidak bisa melayani dengan baik. Jadi ini yang memang kenapa akhirnya ada kalkulasi itu, tapi memang Bapak Presiden sendiri sedang mereview kembali karena memang banyak masukan-masukan. Insya Allah ya pasti akan diberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Rini Sumarno menambahkan agar pendidikan mengenai hidup sehat terus digalakkan agar rumah sakit tidak kewalahan dengan membludaknya jumlah pasien. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Harga cabai dan bawang merah masih melambung tinggi. Untuk menahan harga agar tidak lebih tinggi, Badan Urusan Logistik atau Bulog melakukan operasi pasar. Kenaikan harga cabai dan bawang merah, dua kebutuhan pokok penting mulai memberatkan warga. Harga cabai kini masih bertahan di kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Untuk menahan laju harga cabai dan bawang merah, Badan Urusan Logistik Regional Sumatera Utara menggelontorkan ratusan kilogram cabai dan bawang merah dalam operasi pasar di Pasar Petisah serta Pusat Pasar Medan. Operasi pasar berlangsung atas kerjasama Bulog dan tim pengendalian inflasi daerah, menyusul semakin melambungnya harga kedua jenis komoditas tersebut belakangan yang meresahkan masyarakat konsumen. Kepala Bulog Divisi Regional 1 Sumatera Utara Fatah Yasin mengatakan, dengan digelarnya operasi pasar cabai dan bawang dapat menekan harga di pasar kini mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Operasi pasar berlangsung di dua lokasi pasar tradisional di Medan, masing-masing disalurkan 703 kg cabai merah dengan harga Rp40.000 per kilogram dan 500 kg bawang merah dengan harga Rp35.000 per kilogram. Diharapkan, harga kedua jenis pangan ini bisa stabil di pasaran. Fatah Yasin menjelaskan setelah berlangsungnya operasi pasar, harga cabai di pasar kemarin mulai turun menjadi Rp50.000 per kilogram dan bawang Rp30.000 per kilogram. Bulog Sumatera Utara saat ini mencadangkan 2 ton cabai merah dan 1 ton bawang merah. Bahan baku bumbu masak ini dibeli dari sentra-sentra produksi serta Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Mahalnya harga cabai dan bawang merah bukan hanya di Sumatera Utara, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sulawesi akibat pasokan komoditas yang berkurang. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.
Pemirsa, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menggelar workshop guru bertemakan mendidik dengan hati. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menggelar workshop guru bertemakan mendidik dengan hati. Berikut liputan selengkapnya. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menggelar workshop guru. Workshop guru kali ini bertemakan mendidik dengan hati. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru. Dengan semakin banyaknya siswa berpotensi bergabung, maka SMA Muhammadiyah 2 berharap dapat melakukan proses pendidikan yang unggul. Pemateri pada workshop kali ini adalah Khoirudin Basori yang merupakan guru besar psikologi. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kita sekarang punya 27 rombongan belajar, punya 63 guru dan 34 karyawan. Kita pengen melakukan satu proses yang unggul, karena kita menyadari bahwa semua anak yang masuk ke SMA Muhammadiyah 2 ini adalah memiliki potensi yang bagus, sehingga mereka perlu kita layani dengan baik, dengan proses yang baik. Maka kita adakan workshop yang pertama kemarin untuk karyawan, itu dengan tema menggali potensi untuk meraih prestasi. Slamet Purwo berharap agar guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi guru-guru yang inspiratif. Harapannya nanti Bapak Ibu guru itu menjadi guru-guru yang inspiratif bagi anak-anaknya, dan mereka menjadi pendorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, agama, dan negara. Workshop mendidik dengan hati ini digelar di auditorium SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Tak kurang dari 50 guru mengikuti workshop kali ini. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Mendidik bukan hanya tentang transfer ilmu secara kognitif semata. Tidak semua guru mempunyai pengalaman yang cukup di pendidikan afektif. Hal ini disampaikan oleh guru besar psikologi Khoirudin Basori di sela-sela workshop mendidik dengan hati. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menggelar workshop guru bertemakan mendidik dengan hati. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru. Dalam workshop ini, menekankan bahwa mendidik bukan hanya transfer ilmu secara kognitif semata, namun tidak semua guru mempunyai pengalaman yang cukup di pendidikan afektif. Semua guru punya pengalaman yang cukup mengenai pendidikan afektif. Karena itu, workshop kali ini ingin masuk lebih dalam ke soal-soal yang bersifat afektif, seperti soft skill dan lain-lain. Karena itu, dalam situasi yang makin lama makin kompetitif, tidak hanya siswa, tapi guru pun harus dibekali dengan keterampilan mendidik yang lebih memberi penguatan pada aspek-aspek afektif, supaya anak-anak tidak hanya hebat secara kognitif, tapi juga tajam secara afektif. Khoirudin Basori menambahkan bahwa ada poin-poin penting agar pendidik menjadi lebih berkualitas dalam proses belajar mengajar. Guru yang baik itu kan motivatornya tidak dari luar, tapi dari dalam, dari pilihan hidupnya, dari panggilan nuraninya, dari kecintaannya pada pendidikan, pada anak-anak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang pengen kita kuatkan dalam pelatihan seperti ini. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mewisuda 763 lulusan dari 30 program studi strata 1 dan 6 program studi strata 2. Periode Maret 2016, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mewisuda 763 lulusan.
Wisuda kali ini digelar di Gedung Jogja Expo Center Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks prestasi kumulatif periode Maret adalah 3,24 dengan wisudawan tercepat yaitu Anumilah Wahyu Nuri Azizah yang menempuh studi selama 3 tahun 4 bulan dan 25 hari. Untuk periode Maret 2016 itu yang diwisuda 763 orang. Ini berarti jumlah paling sedikit dalam 2 tahun terakhir. Karena biasanya dalam kami melakukan wisuda setahun 3 kali itu antara 1000 sampai 1200. Hal ini mungkin karena memang Maret ini kan ada periode yang nanggung ya. Kebanyakan nanti akan bertumpuk di Juli dan November. Dedi Pramono menambahkan, wisudawan terbaik pada periode kali ini adalah wisudawan yang menerima beasiswa unggulan dari Persyarikatan Muhammadiyah dan bebas biaya kuliah sejak semester 1. Pada kali ini lulusan terbaiknya dari Ekonomi Pembangunan 3,94. Memang belum sempurna, pernah ada juga 4,0. Yang menarik adalah bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang sudah kita beri program dulu namanya program beasiswa siswa unggulan atau sekarang namanya beasiswa program misi kader persyarikatan. Jadi dia sudah kita bebaskan biaya pendidikannya sejak semester 1. Dan ini menarik karena setiap tahun kami menerima sekitar 30 sampai 40 orang yang dibebaskan biaya pendidikannya. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Wisudawan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta siap bersaing dengan tenaga kerja asing dalam memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Berikut informasi selengkap. Memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, Universitas Ahmad Dahlan mempersiapkan lulusan terbaiknya guna bersaing dengan tenaga kerja asing. Hal ini disampaikan Rektor UAD Kasiarno pada wisuda UAD periode Maret 2016. Kemampuan bahasa merupakan salah satu kunci penting dalam persaingan MEA. Dengan lulusan baru ini, yang mereka ini memasuki era yang baru di Indonesia, era masyarakat ekonomi ASEAN, maka harapan kita tentu mereka dengan bekal ilmu dan pengetahuan serta keterampilan mereka bisa memasuki pasar-pasar tenaga kerja tidak hanya di negara kita Indonesia, tetapi juga di negara-negara ASEAN. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mewisuda 763 lulusan. Wisuda kali ini digelar di Gedung Jogja Expo Center Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks prestasi kumulatif periode Maret adalah 3,24 dengan wisudawan tercepat yaitu Anumilah Wahyu Nuri Azizah yang menempuh studi selama 3 tahun 4 bulan 25 hari. Wisudawan terbaik pada periode kali ini adalah wisudawan yang menerima beasiswa unggulan dari Persyarikatan Muhammadiyah dan bebas biaya kuliah sejak semester 1. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Menteri BUMN Rini Sumarno beserta beberapa direktur utama BUMN menggelontorkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah untuk membantu pembangunan Universitas Aisyah Yogyakarta. Diresmikannya Stikes Aisyah menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA mendapat sambutan hangat dari Kementerian BUMN Rini Sumarno dan para direktur utama BUMN. Ditemui dalam acara dialog mengenai peran BUMN dalam mendorong pencapaian target Sustainability Development Goals SOX 2016-2030 sinergi dengan Aisyah, Rini Sumarno beserta Direktur Utama Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Pertamina menggelontorkan dana masing-masing 500 juta rupiah dengan total keseluruhan 2,5 miliar rupiah.
Dana yang digelontorkan Menteri BUMN dan Dirut BUMN tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan Universitas Aisyah Yogyakarta. Ini ada 4, jadi dapat 2 miliar Ibu. Jadi saya rasa ini sangat bersejarah. Saya ingin betul menekankan karena untuk saya sangat menjadi kebanggaan buat saya bahwa Aisyah sudah bisa membangun satu universitas yang tentunya ke depan saya harapkan akan makin berkembang dan makin besar. Rini berharap dengan diresmikannya Universitas Aisyah Yogyakarta dapat besar dan lebih berkembang serta dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang dibangun pada tahun 1612 kini mengalami proses renovasi khususnya pada bagian luar masjid. Bila Anda berkunjung beberapa bulan ke depan, Anda akan melihat payung-payung di halaman masjid persis seperti Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal di India ini terletak tepat di jantung kota Banda Aceh, menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darussalam. Sewaktu kerajaan Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada agresi tentara Belanda kedua, tepatnya pada bulan Safar 1290 Hijriah atau 10 April 1873 Masehi, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar. Kemudian pada tahun 1877 Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman untuk menarik perhatian serta meredam kemarahan bangsa Aceh. Pada saat itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat yang merupakan Sultan Aceh yang terakhir. Sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai seni tinggi, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi objek wisata religi yang mampu membuat setiap wisatawan yang datang berdecak kagum akan sejarah dan keindahan arsitekturnya. Masjid Raya Baitur Rahman termasuk salah satu masjid terindah di Indonesia yang memiliki arsitektur yang memukau. Masjid Baitur Rahman memiliki halaman yang luas. Di taman ini ditemui kolam pancuran air bergaya Kesultanan Turki Utsmani. Bila Anda berkunjung hari ini ke Banda Aceh, Anda akan menemukan masjid sedang dalam proses renovasi. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh rencananya akan mengalami penambahan di beberapa bagian untuk dapat menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh akan memiliki desain baru, terutama terpasangnya payung-payung besar seperti di Masjid Nabawi Madinah. Di sana juga akan dibangun basement untuk parkir, perbaikan beberapa interior, sekolah, klinik, dan sarana televisi Baitur Rahman. Proyek tahap awal yang ditargetkan selesai pada Mei 2017, proyek ini menyelesaikan pembangunan 12 unit payung elektrik, basement tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, tempat wudhu, dan perbaikan beberapa interior bangunan. Renovasi Masjid Baitur Rahman ini akan menelan biaya sekitar 500 miliar rupiah, dana sebesar itu bersumber dari dana APBD Aceh. Akankah Masjid Baitur Rahman semakin indah? Kini terjadi pro kontra. Perlukah Masjid Baitur Rahman direnovasi dengan desain yang baru seperti 12 payung elektrik pada halaman masjid? Satu pendapat mengatakan renovasi tidak perlu. Karena dengan adanya payung elektrik dapat menghilangkan artistik Masjid Baitur Rahman karena jamaah masjid hanya penuh saat sholat hari raya saja, sedangkan pada hari-hari biasa masjid tidak selalu penuh. Lalu, apa fungsi payung itu sebenarnya? Penggunaan payung tersebut juga tidak sesuai dengan iklim daerah yang memiliki iklim tropis basah. Ketika hujan datang, maka payung tersebut juga tidak akan terlalu berguna, jamaah juga akan tetap basah. Berbeda dengan Masjid Nabawi dengan iklimnya subtropis yang cenderung mengalami musim panas hampir sepanjang tahun. Kini, renovasi sedang berlangsung. Bila tahun depan Anda melancong ke Banda Aceh, maka Anda akan menemukan Masjid Baitur Rahman yang berbeda dengan yang ada hari ini. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya, TVMU memberitakan dari Aceh, Banda Aceh. Pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan berita mancanegara dalam Kilas Internasional berikut ini.
Pemerintah Libanon akhirnya menyiapkan anggaran untuk membuang sampah-sampah yang telah menggunung dan membanjiri pinggiran ibu kota Libanon. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis sampah 8 bulan yang telah memicu amarah rakyat. Walaupun kesepakatan Uni Eropa dengan Turki telah ditandatangani, perihal menghentikan gelombang pengungsi dari Turki, kapal-kapal pengungsi masih tetap bisa mendarat ke Yunani akibat penjagaan yang kurang ketat dan belum efektif. Walaupun kandidat presidensial Republikan Donald Trump telah mengecewakan banyak Muslim, rekan bisnis Trump turunan Palestina Amerika bernama Farouk Syami menyatakan dukungannya untuk Trump dan memperkirakan kandidat Republikan ini akan berubah anggapan jika terpilih menjadi presiden. Pemirsa, informasi mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Anda juga dapat menyaksikan TVMU melalui live streaming di tvmu.tv dan aplikasi TVMU di Play Store. Saya Boy Aditya beserta kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.